Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nurarini, Nonrek Fakultas Hukum semester 2 Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kelima. Dosen oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Bab 3. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Jo, pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. WVS NI berubah menjadi KUHP. A. Alasan-alasan pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis. Sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Jika kita masih memakai KUHP Belanda, menurut politik kita masih dijajah. 2. Alasan sosiologis. Nilai-nilai budaya di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, oleh karena itu adanya Undang-Undang KUHP buatan Indonesia diharapkan memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Indonesia dan luar negeri berbeda nilai-nilainya. Di sini ada hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak diberlakukan lagi, tetapi dalam WVS NI masih berlaku. Lalu ada dalam WVS NI mengatur tentang homoseksual, kumpulan kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Budaya KUHP dan WVS NI itu berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, alasan praktis. Masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda. Padahal teks resmi yang asli dari WVS NI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, alasan adaptif. Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, dan asas penjebakan udara, dan lain-lain. Selanjutnya, B. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi suatu proses perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Pasal 156A dikritik oleh Profesor Oemar, bukan delik agama tetapi delik yang berhubungan dengan agama atau penodaan agama. Yang kedua, dekriminalisasi suatu proses perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP dimandulkan sifatnya terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, giro atau uang yang tidak ada karena hal itu dapat menghambat sistem perekonomian negara. Selanjutnya, yang ketiga, rekriminalisasi suatu perbuatan yang tadinya dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong dapat dipidanakan. Yang keempat, depenalisasi suatu proses yang tadinya perbuatan tersebut dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih kemungkinan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Contohnya, sanksi kurungan diganti menjadi sanksi administrasi. Yang kelima, mitigering suatu proses yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi hukum yang ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.